di Jakarta Menyala Update. Hari ini gue sudah berada di Cideng, Jakarta Pusat dalam agenda belanja masalah, di mana nanti Mas Pram akan datang dan terlihat ratusan warga sudah datang ke titik ini, menampung aspirasi warga, menampung apa saja kebutuhan warga. Yuk kita ikutin bareng-bareng yuk. Siapa Mas Pram, orang pinter banyak ilmunya. Siapa Sidul, anak Betawi asli Jakarta. Datang masuk tadi saya langsung diajak masuk, yang saya kaget, saya pikir masuk rumah orang kayak masuk di rumahnya sendiri. Ternyata Mbak Waude ingin menunjukkan kepada saya rumah yang berdekatan dengan rel kereta yang selama ini dijanjikan untuk dipagari, dibuat indah agar keamanan masyarakat itu bisa terjaga dengan baik. Nanti akan saya jawab kemudian. Yang secara khusus saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Ketua RW 1 Pak Dadang, Pak Sudiono RW 03, kemudian Pak Sukiono RW 07, dan kemudian juga Pak Sugiono yang sudah berumur 98 tahun. 94, baru 94, luar biasa. Kan sudah buat proposal ini sudah disampaikan dari era gubernur-gubernur sebelumnya, tapi sampai sekarang belum ada eksekusi. Angkanya kalau dilihat itu, kalau gubernurnya mau sebenarnya angkanya juga tidak terlalu tinggi, sudah dibawa Waude, dan saudara-saudara kan pasti percaya sama Mbak Waude karena Mbak Waude sudah beberapa kali menjadi anggota DPRD dari dapil ini. Maka saya bilang sama Mbak Waude, Mbak, kita kalau menyampaikan kepada warga dalam bentuk apapun itu janji harus dipenuhi. Jadi jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Kalau saya lihat angkanya itu sangat realistis, tetapi memang harus ada kemauan untuk menjalankan. Jadi semuanya sepakat saja Pak RW, nanti biar Mbak Waude yang ke saya, karena saya mau Mbak Waude pasti kapan aja bisa bertemu. Yang berikutnya yang menurut saya juga perlu mendapatkan perhatian ketika saya ketemu tadi, ada yang namanya Jemian atau Dian, yang anak SD. Selokannya enggak sehat, alirannya nggak berjalan dengan baik, sangat tidak sehat. Padahal kalau ini menjadi kegiatan bersama, kemarin di Kampung Bayam aja itu bisa jauh lebih sehat. Karena apa? Menjadi tanggung jawab secara bersama-sama dengan warga, tetapi harus ada yang memulai. Yang mulai siapa? Pemerintah daerah. Maka tugas di sini nanti Pak Camat dan sebagainya kita tugaskan, termasuk pasukan PPSU-nya Pak Ahok dulu, pasukan Orange untuk menangani ini. Dan saya sudah membuat, kalau memang ini amanah saya, pasukan Orange itu nggak usah sekolahnya tinggi-tinggi sampai dengan SMA, cukup SD yang supaya apa? Ini membuka ruang pekerjaan bagi siapapun di bawah. Karena persoalan Jakarta yang serius setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ini, Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi. Yang sangat serius setelah saya turun ke bawah. Saya mohon maaf sebelumnya, saya 25 tahun jadi pejabat, dulu membuat kebijakan. Tetapi apakah kebijakan itu sudah dijalankan di bawah atau belum? Terus terang berbeda ketika saya sekarang melihat dari pintu ke pintu, dari bawah ke bawah. Ini aja namanya Kecamatan Gambir, satu kecamatan sama istana, betul nggak? Kondisinya bisa ada yang seperti ini. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya kalau untuk yang begini-begini, maka inilah yang menjadi orang, teman-teman media juga nanya sama saya, apa yang menjadi program utama? Saya jawab dengan singkat aja. Program utama saya menyelesaikan yang kecil-kecil dari bawah, tetapi membawa manfaat bagi masyarakat. Jadi saya nggak akan menawarkan sesuatu yang terlalu tinggi, tetapi bagaimana yang di bawah ini, urusan sanitasi, urusan air, urusan transportasi, urusan pagar, urusan selokan, itulah yang kemudian harus dipikirkan. Yang terakhir nanti dari saya, kalau memang ada pertanyaan monggo. Saya juga menggagas hal yang kecil, tetapi di Jakarta sudah lama hilang.
ketika saya di Kelapa Gading, ada pertanyaan yang sangat mendasar. Seorang ibu itu di mana-mana saya sampaikan. Seorang ibu bertanya kepada saya, Bapak, saya ini keluarga sederhana. Begitu dia keluar rumah, jalan setapak. Dan jalan setapaknya memang hanya jalan setapak. Saya kurang lebih 3-4 bulan lagi mau menikahkan anak saya. Di mana saya boleh menikahkan anak saya? Saya kan nggak mungkin untuk menyewa gedung. Saya nggak mungkin untuk membiayai dengan biaya yang mahal. Saat itu juga saya seharian kepikiran. Sore-sore saya telepon Bang Dul, Bang, ini ada begini gimana Bang, supaya ada jalan keluarnya. Maka kami, kalau memang ini menjadi amanah kami akan membuat yang namanya Balai Rakyat. Di Balai Rakyat itulah setiap kelurahan punya. Dan siapa yang mengelola? Jangan diserahkan kepada masyarakat, kepada RT RW, no. Harus ada, tetap menjadi milik pemerintah provinsi, tetapi di Balai Rakyat ini ada 3 atau 4 orang PPSU pasukan oranye yang bertanggung jawab tiap hari membersihkan. Sobat Youth, beginilah kondisi ketika Mas Pram sedang berada di lokasi Cideng, Jakarta Pusat, di mana di depan rumah-rumah warga yang tinggal di bantaran kali, dan Mas Pram lagi belanja masalah kali ini, menampung aspirasi warga, dan luar biasa antusias warga menyambut Mas Pram. Yuk kita lihat bersama ya. Pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Yo, silahkan. Sobat Youth, Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Saya Waode Herlina. Ya, dengan Masnya? Aldi Brana Putra. Baik, gimana tadi setelah menunjukkan sama Mas Pram kondisi warga Cideng ini Bu? Harapan saya sangat besar. Semoga ini bisa dilaksanakan karena ini proposal warga masyarakat sini dari tahun 2012 sudah kita sampaikan ke semua gubernur. Artinya ini butuh butuh kesungguhan untuk melaksanakannya. Jadi tadi permintaannya supaya kita kawal permintaan warga di sini kayak tadi ya, ini selokan, sanitasi karena mahal loh bikin WC portable di dalam rumah itu 10-15 juta. Ya. Lalu pagar pembatas antara rel sama rumah itu, jadi anak-anak itu juga nggak banyak kecelakaan. Nah itu harapannya kita besar banget nih sama Mas Pram sama Bang Dul. Baik. Supaya bisa dilaksanakan. Siap. Dan memang proposalnya nggak aneh-aneh. Kalau itu secara APBD harusnya bisa dilaksanakan. Oke. Cuma kan tergantung pimpinannya ya. Iya, makanya. Harapan gue gede banget Mas Pram Bang Dul harus menang. Oke, gimana Mas ya? Tambahkan. Ya kalau dari saya sih terlihat ya tadi Mas Pram itu berkomitmen, dia kepeduliannya terhadap warga Jakarta, bahkan kalau dia tidak terpilih pun dia akan mencari cara untuk membantu persoalan ini. Itu udah bukti bahwa Mas Pram itu melakukan segala sesuatu dari hati, bukan hanya kontestasi politik saja. Oke, Jakarta menyala, kagak ribet dah. Agak ribet. Pilih Mas Pram. Yo, silahkan. Pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Yo, silahkan. Saya mohon dengan segala hormat Bapak, apabila nanti berkenan saya mengajukan untuk Bapak menjadi seorang gubernur, saya sudah mengajukan dari zamannya Pak Jokowi tahun 2012 untuk dijadikan rumah deret. Dulu langsung ke Pak Jokowi atau lewat orang lain? Pak Jokowi langsung. Cuman kebetulan waktu saat itu beliau langsung nggak begitu lama jadi presiden, akhirnya kita tertunda kembali. Nah ini mungkin saya mengharap mohon izin. Jadi seperti apa? Udah pernah diajukan Ke zaman Mas Jarod juga pernah, Pak Ahok pernah, ke Pak Anies juga tapi nggak pernah diajukan. belum pernah Pak. Jadi tidak harus merubah kumuh itu tidak harus selalu gubernur. Artinya kita dikasih pinjam. Nggak, sekarang statusnya ini Nah, kalau tanah ini gini, yang dari kalau di wilayah RW 07 khususnya berarti sudah ada terbatas, karena pembatas adalah pagar. Awas kereta sambil dengan pembatas pagar. Terus kan kalau di sini adalah kali dulu itu waktu saat kita masih waktu tahun, berarti dari tahun ini adalah cuma 3 meter kan itu. Nah sekarang dibesarkan, kalau termasuk kali duri itu tidak kategori adalah kali yang besar kan itu Pak. Nah itu dibesarkan sekarang sampai 15-14 meter. Nah terusan ini kalau yang sebelah sana itu karena di wilayah 07 itu sudah berarti taman, termasuk wilayah taman kan. Pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Yo, silahkan. Pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Yo, silahkan. ya
Jadi yang menurut saya yang paling utama memang keluhan warga di pinggir rel dan juga selokannya yang tidak mengalir dengan baik. Padahal yang di pinggir rel ini sudah dari gubernur ke gubernur mengajukan proposal untuk perbaikan, mereka dibuatkan pagar yang sederhana supaya mereka katakanlah kalau ada kereta lewat itu tidak ada yang kecelakaan. Kalau dilihat biayanya sebenarnya sangat rendah sekali, tapi memang ya saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi empati saya pribadi. Saya sudah minta Mbak Waude yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Jakarta dari Dapil ini, apa yang jadi proposal atau permintaan itu mudah-mudahan kita bisa penuhi karena angkanya nggak besar. Nah yang seperti ini kan tergantung bagaimana kesungguhan dari seorang pemimpin, dan ini juga ujian bagi saya pribadi karena saya dari kecil melihat yang begini. Maka saya terus terang yang begini ini menurut saya lebih menyentuh hati secara pribadi. Berarti penegasan apabila Mas Pram terpilih menjadi gubernur Jakarta, itu artinya proposal ini akan dilakukan? Saya akan lakukan. Bahkan mohon maaf ya, kalau nggak pun saya akan cari cara untuk menyelesaikan itu. Karena menurut saya ya orang hidup kan juga harus ada value-nya, harus ada nilainya. Dan itu saya sampaikan secara terbuka. Terkait dengan program CCTV untuk RT dan RW, ini wifi-nya hanya bisa digunakan CCTV saja, apa bisa diakses oleh warga sekitar juga? Iya, tentunya harus untuk semuanya, karena dari CCTV tersebut kan kita bawa masuk ke warga-warga. Jadi kalau ada keinginan untuk wifi bisa dipakai oleh seluruh warga, dan sekarang ini kan wifi bukan barang yang terlalu mewah, sehingga dengan demikian pengeluaran untuk Pemda Jakarta kalau menangani ini juga nggak terlalu tinggi sih. Pak, jadi survei poltreking terbaru Pak, pendukung Anies Caimin yang ada di Jakarta itu cenderung memilih Ridwan Kamil. Kenapa? Pendukung Anies lebih condong memilih RT dan Suswono. Terbaru Pak. Dari survei poltreking. Kenyataannya sekarang ini hampir semua kader-kader utamanya Mas Anies, mulai dari ketua relawannya, jubirnya, dan para kiainya lebih banyak bergabung dengan tim saya. Dan itu nanti kita akan lihat ya. Targetnya berapa sih Mas? Targetnya pendidikan yang tadi minimal batasnya SD aja bagaimana? Jadi kan itu untuk syarat PPSU. PPSU itu kan disyaratkan sampai dengan SLTA. Kalau saya dikembalikan pada zaman Pak Ahok, waktu itu SD pun boleh selama orang pernah bisa baca tulis, yang paling penting itu. Dan itu membuka ruang pekerjaan yang sangat luas banget. Target Jakarta mana sih Mas yang untuk kemenangan? Ya semua wilayah lah. 12.000 gimana Mas? Semua wilayah. Kan gini, saya dari awal dari 0 jadi 28,4, jadi 31, berapa. Saya melihat dengan tren positif aja sudah membahagiakan. Jadi apalagi kalau ada pertanyaan apakah nanti pendukung Mas Anies akan kemana, ya bagaimana program-program kita tawarkan, apakah kemudian program itu mempunyai kesamaan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Ya. Izin terkait dengan tanggapan Mas RK saat ini sedang diserang oleh netizen gara-gara menggunakan kematian yang mencari simpati publik, tanggapan dari Mas Pram? Karena bagi saya apapun dalam pilgub ini, sosial media itu harus digunakan secara baik. Maka saya sama sekali tidak mau menanggapi ataupun melakukan sesuatu yang kemudian menghujat atau siapapun. Bahkan ketika kemarin saya difitnah anti-Islam, kan saya jawab dengan lugas dan terbuka. Bahkan kalau ada ujian untuk ngaji, lomba ngaji, saya berani loh. Siapa? Semangat Pak! Lomba ngaji saya berani loh. Jadi yang begini-begini kan memang janganlah. Jadi saya juga meminta kepada tim pendukung saya, dan pasti mereka tidak mengangkat isu-isu yang bersifat agama, etnisitas, kebencian, hoak, dan sebagainya. Menyala abangku, Jakarta menyala, Jakarta menyala.